يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah monggo kita tansah mujahaken syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah sehingga ngantos wekdal menika kita sami pinaringan sehat walafiat, diparingi kelonggaran wekdal sehingga saged nindakaken dawuhipun Allah taala nggih menika talabul ilmi teng pundi menika perkawis ingkang ageng kedahipun sak penting kala wau nyinau agamane langkung malih magepokan kalih ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita badhe lajengaken ulasan tuntas tentang 3 prinsip pokok nggih menika man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Sapa Rabbmu, apa agamamu, lan sapa nabimu. Ingkang samenika kita dumugi poin nomor 9 nggih. Kemudian bahasan kita makna ibadah. Wa bidzalika, dan dengan itulah, yakni dengan al-hanafiyah atau al-hanifiyah, yaitu beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada segenap, serta karena tujuan ibadah Allah menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan pun sebelum kamu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Iki wonten surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 25. Tembrigi dalil tembundi para nabi, para rasul itu semua diutus Allah Subhanahu wa taala. Nabi jumlahipun ngantos 124.000, sedangkan rasul nggih menika 313 kados hadis riwayat Imam Ahmad dan pun sayaken Syekh Albani niki sedanten nyeru supados ibadah namung dumateng Allah. Mila ayat-ayat kados ngeten menika prayoginipun dipun hafalke, nggih, dipun hafalkan. Ugi dipun sebataken Allah wonten surat An-Nahl surat nomor 16 ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus orang rasul kecuali kami serukan
sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Ini juga semakna bahwa para nabi, para rasul, mereka diutus di muka bumi ini menyeru kepada manusia supados menungso menika sami nyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sinten rasul sepindhan ingkang dipun utus wonten bumi menika? Enten sing ngertos? Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh menika ingkang dipun utus sepindahan teng pundi 10 generasi sasampunipun Nabi Adam ngantos dumugi Nuh niki nggih sami nyembah dumateng Allah. La wonten kaumipun Nabi Nuh menika teng pundi tiang-tiang saleh antawisipun Wad, Suwa, Ya'uq, Nasr sami seda. Lajeng tiang-tiang saleh menika sami dipun damel patung-patungipun. Lajeng tiang-tiang lo sami itikaf teng mriku. Nggih, sasampunipun ingkang damel patung-patung menika sami seda, setan mulai bisikne menawa mbiyen mbah-mbahmu padha nyembah iki. Akhiripun sami nyembah patung-patung kala wau. Niku wiwitanipun menungso terjerumus wonten kesyirikan. Mula nek sak menika wonten tiang-tiang ingkang gadhahi sifat hulu berlebihan sae dumateng para nabi, para rasul, tiang-tiang ingkang saleh niki kedah dipun waspadoni, waspadai karena dahulu juga terjerumusnya umat ke dalam kesyirikan itu diawali dari bersikap hulu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Menika. Dan Allah menerangkan dalam kitabnya bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Kata firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Az-Zariyat surat nomor 51 ayat 56. Jadi 2 ayat atau 3 ayat dalam surat An-Nahl ingkang kula tambah nika wau supados dipun hafalkan, supados dipun pahami. Rentetane runute Allah ngutus para nabi, para rasul beteke supados tiyang ibadah namung dumateng Allah, awit amargi tujuan menungso dipun cipta wonten alam donya menika namung boten sanes ibadah dumateng Allah. Salajengipun poin nomor 11, makna ya'buduni yuwahiduni, tegesipun makna agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkanku. Yakni tauhid adalah salah satu makna dari ibadah, dan pada pembahasan terdahulu sampun dipun jelasne makna ibadah kala wau. Saged dipun pirsani poin nomor 7. Ibadah tegesipun secara umum atau maknanya yang umum menika merendahkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi raos tresna pengagungan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Ini ibadah. Adapun ibadah dalam maknanya yang khusus lebih rinci nggih menika kados napa ingkang dipun sebataken Ibnu Taimiyah, ismun jami'un ma yuhibbullahu wa yarda min qaulin wa fi'lin adh-dhahiru wal batinu. Sakabehing
tumindak apa sing ditresnani marang Allah kang wujude ucapan utawa amalan lahir utawa batin menika cakupanipun luas napa ingkang dipun sebataken Ibnu Taimiyah kala wau iki makna ibadah kala wau. Cakupannya karena itu ibadah lebih umum daripada tauhid. Nggih, ingkang naminipun ibadah niku sifatipun umum saged tiyang kala wau nggih nyausi sedekah. Saged ugi tiyang kala wau ngicali gangguan saking mergi. Saged ugi tiyang kala ngucap kanthi ucapan-ucapan ingkang sae. Saged ugi birrul walidain bekti dumateng tiyang sepuh. Tumindak sae dumateng tangga tepalih. Lajeng ugi tetulung dumateng sesami. Ngantos piyambakipun kala wau mesem kalih sederekipun menika sedanten mlebet kabetang ibadah. Mula Bapak Ibu lan adik-adik ojo larang-larang nek arep mesem. Petuk sedulure mesem. Ampun mencoco. Karena dalam kita tabasum kita tersenyum itu ada pahala. Dan itu seandainya menggembirakan saudaranya, pahalanya besar. Pahalanya besar. Kemudian pertama ibadah di sini disebutkan bahwasanya ibadah niku wonten werni kalih. Sepindah ibadah kauniyah yaitu ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah, alamiah. Dan ini menyangkut semua makhluk. Tak seorang pun yang dapat menghindarinya. Mula Allah Subhanahu wa taala ngendikaken in kullu man fis samawati wal ard ila atiyar rahman abadan. Lan ora ana salah sawijining wong ana langit semono uga ana bumi kejaba teka marang Allah, datang kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba. Ini disebutkan di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 93. Segala sesuatu itu semua bertasbih kepada Allah, ibadah kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan sakabeh makhluk kono mau padha tasbih marang Allah. Ya mung wae kowe ora mangerteni kepiye anggone tasbih. Niki dipun sebataken wonten surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 44. Teng pundi ugi Allah Subhanahu wa taala ngendikaken menawa senajan tiang-tiang kafir menika ingkar dumateng Allah, kufur dumateng Allah, ning bayangan-bayangan badanipun menika sujud dumateng Allah, nggih wanci enjing lan ugi wanci sonten. Tegesipun tiang-tiang kalau senajan kufur nanging boten saged selak saking ketentuan-ketentuan Allah. Kalau wau mila menika nggih ibadah kauniyah
menika ketundukan kepada perintah Allah yang bersifat kaun, alamiah. Dan ini menyangkut semua makhluk. Tak seorang pun yang dapat menghindarinya. Termasuk di dalamnya orang mukmin dan juga orang kafir, orang soleh dan juga pelaku maksiat. Semuanya tunduk dalam ketentuan Allah. Saged apa boten kinten-kinten umpamane moh aku arep urip nang donya, tidak bisa. Atau dia mau mengingkari bayang-bayangannya sujud kepada Allah, tidak bisa. Itu adalah ketentuan yang Allah berlakukan kepada semuanya. Kemudian yang kedua, ibadah syariah, yaitu tunduk kepada Allah dengan menjalankan perintah syar'i. Dan ini khusus bagi orang yang taat kepada Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul. Seperti dalam firman-Nya, wa ibadur rahman alladzi yamsuna 'alal ardi haunan. Lan hamba-hamba Allah kang Maha Penyayang kono mau yaiku wong-wong dheweke kan lumaku ana salumahing bumi kanthi rendah hati. Untuk surat Al-Furqan, surat selangkung ayat 23. Jadi sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang Islam, orang-orang iman insyaallah taala, maka hendaknya di mana kita berada, di situ kita memiliki akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Demikian pula kalau kita perhatikan lebah. Pernahkah kita lihat lebah lepas badan tawon niku kok nganti nyeklek kepang? Nate napa badan? Tidak pernah, tidak pernah merusak satu tempat. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita memiliki akhlak-akhlak yang baik. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wong mukmin sing paling sempurna imane, sing paling becik akhlake. Saking mriki saged kita mangertosi saya wong kono mau bubrah akhlake, saya adoh saka kesempurnaan imane. Jelas napa boten? Mbah kuwi setate Habib utawa ustaz utawa guru lan sapiturutipun menawi akhlakipun awon niku nebihaken saking kesempurnaan iman. Kita lajengaken untuk macam yang pertama, manusia tidak dipuji karenanya. Sebab hal itu tidak karena perbuatan kemauannya, namun terkadang terpuji manakala dia bersyukur ketika lapang dan bersabar ketika mendapat musibah. Sebagaimana sering kita sebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu amal-amal mereka tidak ada manfaatnya di akhirat kelak. Tidak ada manfaatnya. Seperti Allah sebutkan dalam surat An-Nur, surah yang ke-24 ayat 39. Walladzina kafaru a'malahum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dzum'anu ma'an. Lan wong-wong kafir kono mau amal-amalane ora bedane kaya dene fata morgana. Sing disangka wong ngelak kono mau banyu. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ning nalika diparani kaya banyu komblang-komblang, nalika diparani ora enek apa-apane. Niku amal-amal tiang kafir, tiang-tiang musyrik, tiang-tiang munafik. Sebetulnya Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan,
wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lan kita katon ke kita tekake amal-amale wong kafir kuno mau, nanging kita dadeke amal kuno mau kaya dene awu sing kabur kangenan. Jadi tidak ada faedahnya sedikit pun. Atas kesayanganipun kalau mau muspro, musnah. Ini menanggapi makna ibadah yang pertama, ibadah kauniyah. Seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, meskipun mereka ingkar, hakikatnya mereka tidak bisa menolak ketentuan-ketentuan yang Allah berlakukan di alam semesta ini, termasuk bayangan mereka itu bersujud kepada Allah di pagi hari maupun sore hari. Untuk macam yang pertama itu tidak terpuji. Adapun yang kedua berbeda dengan macam yang kedua, semua bentuknya adalah terpuji. Orang-orang yang beriman kepada Allah, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-11, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadati. Dan yang paling agung yang Allah Ta'ala perintahkan adalah perintah tauhid, yakni mengesahkan Allah dengan ibadah serta mengesahkan Allah dengan ibadah. Sedangkan secara bahasa tauhid ini adalah masdar bentuk ketiga dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan. Ini asalnya, yaitu membuat sesuatu menjadi satu. Dan hal ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan jalan penafian dan penetapan. Harus menafikan semua bentuk sesembahan selain Allah, kemudian menetapkan hanya Allah, yakni menafikan hukum selain dari yang diesahkan, lalu menetapkan keesaan kepada yang diesahkannya. Lebih jelasnya dengan contoh bahwasanya seseorang tidak bisa mencapai tauhid kecuali dengan persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ia menafikan ketuhanan selain Allah dan hanya menetapkan ketuhanan untuk Allah semata. Mula sering kula paringi gambaran bapak-bapak ibu-ibu. Di dalam seorang mengucap la ilaha illallah ini ada dua rukun, an-nafyu wal isbat. An-nafyu tegesipun nolak sedanten sesembahan sanesipun Allah. Isbat itu menetapkan hanya Allah semata. Tidak akan sempurna tauhid seorang kecuali harus ada yang ditolak kemudian ada yang ditetapkan. Ngoten. Oleh karena itu makna la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kita tidak mengingkari di dunia ini sembahan niku wujude kuatah. Nggih napa mboten, Pak? Enten sing nyembah salib, nyembah watu, nyembah keris, sendang, sumur dan lain-lain disembah manusia. Ada juga yang menyembah matahari, bulan, bintang. Juga ada yang menyembah api. Sembahan-sembahan ini sangat banyak, tetapi itu tidak memiliki hak untuk disembah kecuali Allah. Itulah yang disebutkan an-nafyu,
harus menafikan seluruh sesembahan, kemudian menetapkan hanya Allah. Mata kula nek jenengan persani sebagai bentuk analogi, petani bar panen, pun panen dereng mriki. Sampun. Masih utuh to? Ya. Nika nggih. Bar panen terus pripun, Pak? Diluku, nggih ta, Pak? Diluku lajeng dicak-icak nganti limit patuto nek enek sak ler tanduran mbah kuwi pari mbah kuwi suket parane ngentik tidak jelep delepke ilang resik mening-mening nggih napa mboten? Mboten ta? Sak sampunipun resik mening-mening nembe dipun cebloki pantun jelek 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 lah ngoten ta? Niku mboten bentenipun kados tauhid kula lan panjenengan sami. Setelah menafikan seluruh bentuk sembahan, setelah menghilangkan, barulah menetapkan Allah sebagai sesembahan. Kula tak tanglet kinten-kinten tukule pantun menika sae boten umpama tanduran sak sukete sak parine niku dibarlahke tukul dados setunggal. Saya boten badhe sae. Gitu. Ini secara kasat mata apa yang kita saksikan saja seperti itu. Begitu pula tauhid seseorang nyembah Allah. Ning wanci-wanci tertentu dia juga nyembah watu, nyembah kayu, nekani punden, nggih, beto sajen dan lain sebagainya. Ini tidak sempurna, bahkan ini adalah digolongkan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nggih. Tadi ampun dianggap wong sing nyekutoke Allah kuwi ora kenal Allah, mboten kenal. Mereka kenal. Bahkan dalam keadaan genting numpak perahu, numpak kapal diontang-anting kali ombak kali angin, sambat kali Allah. Ya mung bae nek wangsul wonten daratan malih niku sami nindakake kesyirikan, muji dumateng berhala-berhala malih. Jadi kalau orang musyrik itu dianggap tidak kenal Tuhan, ini adalah kejahilan, kebodohan. Di mana dahulu orang-orang musyrik mereka juga mengenal Allah, tapi di sisi menyembah Allah mereka juga menyembah berhala-berhala kalau mau. Tembune wonten Hubal, Manat, Uzza, Lata dan lain sebagainya. Niki ingkang dipun kersake agami menika supaya murni anggone ibadah namung dumateng Allah. Semua bentuk persyariatan syariat yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah supados dipun tilaraken. Makanya pernah saya mengomentari Kiai Kondang, di mana kalau dibiarkan ini bisa menganggap orang-orang yang berusaha mendakwahkan tauhid itu dianggap serampangan. Tidak seperti itu. Ngandake wong anggere nyekel keris kok darane musyrik, syirik. Siapa yang mengatakan seperti itu? Tidak ada. Orang-orang yang menyeru kepada tauhid itu merinci. Ya Bang, merinci. Kalau dia memegang keris, kemudian diyakini keris iki iso nekake rejeki, iso ngawer-aweri kanggo pengaman utawa ngamanke, iso ndadekake laris dagangane, niki jelas kesyirikan. Nggih ta, Pak? Kesyirikan. Syirik dalam tauhid rububiyah, di mana Allah itu yang satu-satunya mencipta, mengatur dan juga memberikan rezeki.
Ketika dia memberikan sesajen nggih malam Jumat diwai kembang minyak serimpi, wae kembang telon, dia berarti telah beribadah kepada jin yang ada dalam keris tersebut. Inilah baru kesyirikan, baik syirik rububiyah maupun syirik uluhiyah. Boten serampangan, boten gebyah uyah, boten di global napa entene boten. Orang-orang yang menyuruh kepada tauhid itu merinci. Nggih. Dan ndak ada sing ngandhake angger saben wong nyekel keris dianggap syirik siapa, tidak ada. Nggih. Boten wonten. Ora enek petani nyekel arit, nyekel linggis, nyekel pacul kae kabeh musyrik, ndak ada. Itu tidak ada. Itu tidak benar. Orang-orang yang memiliki jimat-jimat, mereka terjerumus ke dalam kesyirikan karena mereka mengharapkan manfaat yang seharusnya manfaat datangnya dari Allah, diharapkan dari hanya batu, kayu, keris dan lain sebagainya. Dia beribadah yang seharusnya kepada Allah, dia ibadah kepada benda-benda tersebut. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Sapa sing dheweke kono mau cek duweni jimat-jimat utawa tali sing digantungke sak temene dheweke kono mau nindakake kesyirikan. Niki bapak-bapak, ibu-ibu. Penulis mendefinisikan tauhid dengan mengesahkan Allah dengan beribadah. Maksudnya hendaknya kamu menyembah kepada Allah semata dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tadi kalimat apapun niki kata. Enten sing wujute watu, kayu, keris, enten sing kuburan, enten sing punden. Semanten ugi enten sing tombak, enten sing kulit kewan, siung, begitu pula napa panggenan-panggenan ingkang romaosipun wingit sehingga piyambakipun kala wau nggadahi keyakinan menawi panggenan-panggenan menika saged akan manfaat lan saged nolak bahaya, sehingga wekdal-wekdal tertentu panggenan-panggenan kala dipun sajeni. Ini semuanya adalah bentuk pengibadan kepada selain Allah dan ini adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan, siapapun yang menyembah kepada Allah ini sifatnya umum, perbuatan-perbuatan orang-orang yang menyekutukan Allah. Adapun mentakyin individu itu yang hendaknya seseorang tidak mudah-mudah untuk mengatakan orang yang melakukan hal itu pasti musyrik. Itu tidak. Sebab apa? Ada kalanya dia memiliki penghalang-penghalang. Ada kalanya dia tidak tahu. Rasulullah SAW ketika melihat sahabatnya pulang dari tempat yang jauh, kemudian datang ke Madinah, kemudian langsung sujud kepada Rasulullah SAW. Lajeng Rasulullah ketika lau kuntu amiran ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Menawa wong kono mau oleh sujud karo liyane, bakal tak perintahke wong wadon kuwi sujud karo bojone. Sebab napa Pak Bu? Agengipun hak tiyang kakung kala wau. Tetapi itu tidak diperbolehkan. Lajeng temriki dipun sebataken, janganlah engkau sekutukan Allah dengan nabi yang diutus. Pamane tiyang kula ngertos menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika caket dumateng Allah kedudukanipun nggih
lajeng piyambakipun nyuwun dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh mboten angsal. Mula qasidahan menika kathah yang di dalamnya itu banyak kalimat-kalimat yang membawa kepada kesyirikan. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan keponakannya? Ya gulam, ifadillahi yahfadka, ifadillahi tajidhu tujah. Jogonen Allah, Allah bakal jogo kowe. Jogonen Allah, Allah bakal ono ngarepanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Nek jaluk marang Allah. Nek jaluk pitulungan marang Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sini Rasulullah mengajarkan supaya kita meminta kepada Allah, bukan kepada makhluk atau pelantara kepada orang yang telah meninggal, sekalipun para nabi, para rasul niku boten dipun leresaken, nggih. Makanya di sini tulis, nggih, tidak boleh menyekutukan Allah sekalipun dengan nabi yang diutus. Malaikat yang dekat dengan Allah ini juga tidak boleh ngertos kedudukanipun Jibril caket kalih Allah, lajeng piyambakipun donga kalih Jibril. Jibril malaikat sing cedhak karo Allah, malaikat sing tansah nggawa wahyu. Wah ana gampang anggone golek sandang panganku. Angsal apa mboten iki? Mboten angsal. Walaupun kepada malaikat sekalipun tidak boleh. Karena malaikat tidak memiliki hak untuk disembah dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Begitu pula kepada pemimpin, raja atau siapapun dari jenis makhluk, betapa besarnya kedudukan mereka, maka tidak boleh. Ya, tetapi hendaknya engkau mengesahkan Allah semata dalam beribadah dengan penuh cinta dan pengagungan, rasa harap dan takut. Harap muga-muga sing ibadah rina wengi dipun tampi Allah. Takut, khawatir seandainya dia itu tidak diterima ibadah-ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap madarat-madarat yang datang disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan, di mana madarat itu datangnya dari Allah. Ini dalam hal ini yang dimaksud penulis rahimahullah adalah tauhid yang dibawa para rasul untuk diterapkan pada kaumnya. Sebab dalam tauhid itulah penyimpangan terjadi pada kaumnya. Di samping itu ada pula definisi tauhid yang lebih umum, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi kekhususan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Saking mriki kita tetap mengertosi hendaknya kita meyakini bahwasanya yang dapat mendatangkan manfaat dan madarat itu hanya Allah. Kalau seseorang itu tanda terjerumus ke dalam kesyirikan, di mana dia mengharapkan manfaat dan madarat, ya, itu dari selain Allah. Contohnya kados napa? Dia takut terkena madarat dari selain Allah ketika dia tidak berani melakukan walimatul urs di bulan Syura umpamanya. Apa yang jadi keyakinan? Takut terkena madarat saking Nyiloro Kidul. Padahal yang dapat mendatangkan madarat sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ini.
Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jangan kamu menyeru kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan mudarat. Jika demikian melakukan hal itu, niscaya kamu termasuk orang yang zalim, yaitu orang yang syirik, musyrik. Ini berbahaya sekali. Keris, baunya keris. Kalau semata-mata punya keris untuk pajangan, koleksi, tidak ada masalah. Nek dadak ditambah-tambahi, dibumbon-bumboni, iki marai asih wong sing cedhak sing gowo. Coba bayangkan. Enten tiang-tiang kados ngenten Pak. Di rumangsane angger darai nggawa keris iki, dirawat ana omahe nang di papan lan panggonan tresnani kalih tiang. Inilah manfaat-manfaat yang dimunculkan anggapan dari keris tersebut padahal tidak ada apa-apanya. Ini tanda-tanda orang tersebut melakukan kesyirikan. Kemudian keris diopeni, diwehi kembang telon, minyak seripi, nggo nek malam Jumat. Delalah ora diwehi niku lemari ini gemblodak. Loh kayaknya saya nunggu kayak ngamuk kayak ora diwehi pakan. Ya benar setan jaluk sajen gitu. Maka tidak bertentangan, setan memang ingin menyesatkan manusia. Nggih. Ini yang kita sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan terkait materi, saya persilakan monggo.